Hey guys, buat kalian yang baru terjun di dunia cryptocurrency atau baru mulai berinvestasi di dunia cryptocurrency, tapi tidak tahu pakai platform apa yang aman dan terdaftar di Bapepti. Di video kali ini kita akan membahas 5 platform terbaik yang sudah terdaftar Bapepti untuk kalian pakai di Indonesia. Check this out. Hey guys, kembali lagi dengan saya di Cryptoversity ya. Di sini kita langsung saja ya, 5 daftar platform terbaik yang sudah terdaftar di Bapepti yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk membeli aset kripto ya. Dan di sini sudah tertera jelas juga sudah dideskripsikan oleh financer.com. Jadi yang pertama itu ada platform toko kripto. Nah, toko kripto ini sangat gampang digunakan dan juga liquidity-nya paling besar di Indonesia sementara ya. Kenapa terbesar? Karena toko kripto ini sudah di backing atau bekerja sama dengan Binance. Binance sendiri adalah salah satu platform terbesar di Asia saat ini. Bukan di Asia saja sebenarnya, di seluruh dunia menurut saya, karena platform Binance ini sudah menjangkau Amerika dan negara-negara Eropa juga sebagai liquidity provider yang paling besar sebagai exchanger. Oke, bagaimana tampilan dari toko kripto itu sendiri? Oke, saya sendiri sudah punya akunnya jadi seperti ini ya. Jika kalian daftar, jadi toko kripto ini tidak menyediakan trading leveraging ya. Dan Binance sendiri juga tidak diizinkan beroperasi di Indonesia karena menyediakan trading secara leveraging dan future ya. Artinya di Indonesia masih restricted ya. Itu sebabnya toko kripto bekerja sama dengan Binance, dan salah satu liquidity yang membacking toko kripto itu sendiri adalah salah satu platform yang terbesar yang liquidity-nya paling besar. Oke, itu sebabnya saya suka dengan platform toko kripto sendiri. Di sini kalian bisa lihat pasar atau ada banyak sekali aset yang bisa kalian beli di sini. Jika ini juga tersedia di HP, di smartphone kalian, tinggal download. Untuk Android kalian bisa download di Play Store, dan untuk iOS kalian bisa download di Play Store juga. Tanpa saya panjang lebar, kita langsung yang kedua. Dan yang kedua ada rekeningku. Terus terang ya, di rekeningku saya tidak membuat akun karena memang platform ini memang bagus juga, tapi saya sudah terlanjur tertarik dengan toko kripto. Jadi kalian juga bisa mendaftar di rekeningku kalau itu sebagai referensi kalian saja ya. Bagaimana platform rekeningku ini? Jadi di sini sudah ada contohnya. Saya akan masuknya di sini juga. Saya tidak punya akun, jadi saya tidak bisa login, dan sementara seperti inilah tampilan dari rekeningku. Platform rekeningku tersedia dalam versi web dan juga versi aplikasi di smartphone ya. Jadi kalian bisa coba membuat akun di sini, dan ini juga sudah terdaftar di Kominfo, Bapepti, dan juga System Certification CBQA Global. Kalian bisa cek di platformnya langsung. Dan yang ketiga tentunya pastinya ada Indodax ya. Indodax, siapa yang tidak tahu dengan Indodax? Indodax memang platform yang paling besar di Indonesia sendiri ya. Tapi liquidity-nya memang dia backing diri sendiri. Orang pertama kali bukan Indodax namanya dulunya sebenarnya ya. Jadi dulu namanya berbeda, dan seiring waktu berkembangnya cryptocurrency, akhirnya mereka mengubah nama menjadi Indodax. Dan di sini pure ini buatan Indonesia juga ya. Kalian bisa mencoba mendaftar di sini. Dan saya juga punya account di sini, tapi saya lebih suka di toko kripto. Yang keempat ada Luno.
Luno. Oke, Luno saya belum pernah memakai aplikasi Luno itu sendiri, tapi boleh kita coba dan lihat-lihat. Di sini Luno juga menyediakan versi web ya, dan juga kalian bisa download juga aplikasinya di Play Store atau di Google Play juga ya, atau di ya itulah Play Store. Kurang lebih platformnya sama seperti platform lain, hanya saja masing-masing platform menjual aset yang berbeda. Jangan salah, di sini semua platformnya sebenarnya sudah terdaftar di Bapepti itu aman, hanya saja aset yang dijual tidak semuanya sama. Kenapa seperti itu? Karena mereka harus bersaing. Pertama harus bersaing, yang kedua memang masing-masing platform hanya berbasis pada token yang mereka anggap akan berpotensi menarik pembeli ya. Di Luno sendiri kemungkinan tidak akan sama dengan di Pintu atau di rekeningku atau di toko kripto. Sementara token yang ada di toko kripto sendiri pasti ada di Binance juga, karena mereka bekerja sama. Dan juga aset-aset yang di Binance itu semuanya aset tier 1, artinya kripto yang sudah masuk atau token yang sudah bisa masuk ke Binance, artinya mereka sudah memiliki market cap yang lumayan besar dan peminat yang cukup luas. Belum tentu sama dengan aset-aset yang ada di Indodax sendiri. Indodax sendiri murni kebanyakan token yang ada di Indodax hanyalah token-token yang buatan lokal ataupun yang market cap-nya masih sangat rendah ya, yang mungkin saya tidak akan rekomendasikan untuk hold jangka panjang, karena di cryptocurrency sendiri ada yang namanya rug pull atau market cap-nya yang hancur. Di sini kita harus pintar-pintar memilih token, tapi itu kita akan bahas di video selanjutnya ya. Di sini kita akan bahas platform yang bisa kalian gunakan dan saya rekomendasikan. Yang terakhir ada Pintu exchange. Ini bukan Pintu biasa. Jadi di Pintu ini menurut saya ini nomor 2 dari rating saya. Kenapa? Karena Pintu ini cukup lumayan juga, sangat luas jangkauannya, dan komunitasnya yang memakai aplikasi Pintu itu cukup luas. Hanya saja aplikasi Pintu tidak tersedia versi webnya, hanya kalian bisa download di smartphone kalian. Untuk sementara Pintu akan mengeluarkan merilis token mereka sendiri yang bernama PTU kalau tidak salah ya, dan mereka akan gunakan sebagai DAO. Di sini biaya penarikan cukup lumayan lah, 4.500, dan juga biaya deposit 6.500, tidak terlalu mahal. Dan link yang akan saya sediakan juga di deskripsi ya, bisa kalian coba. Dan aset-aset yang ada di Pintu ini kurang lebih juga memiliki market cap yang lumayan besar, karena mereka memilih aset yang tersedia di Pintu tersebut merupakan aset yang tidak kelas ke bawah. Oke. Jadi sampai di sana saya sarankan semoga teman-teman bisa memilih platform apa yang kalian gunakan untuk membeli aset ya. Untuk kalian trading kan mungkin saya sarankan dengan berbeda dengan yang ini ya, karena ini memang murni pure untuk membeli aset cryptocurrency. Oke, untuk itu sementara saya sudahi dulu video kali ini. Please like, comment, and subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. I'll see you soon di Cryptoversity.